Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU-USD seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya juga akan membahas untuk jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis malam ini dan kondisi indeks dolar juga. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat, check it out. Oke, hari ini ada beberapa jadwal kalender ekonomi yang akan rilis tentunya yang saya akan bahas adalah high impact ya. Pertama akan rilis pukul 19.30. Di sini data high impact ada dua, yaitu final GDP. Ini rilis per kuartal, kemudian unemployment claim juga rilis. Kalau kita lihat dari datanya satu persatu ya, kita lihat dulu. Di mana final GDP per kuartal di sini dari previous data sebelumnya 3,2%. Forecastnya 3,2%, jadi tidak ada perubahan untuk prediksinya. Artinya kita cuma lihat aja nanti aktualnya ya. Kalau aktualnya ternyata angkanya sama 3,2%, berarti kondisinya tidak ada perubahan. Tapi kalau nanti aktualnya di atas forecast, di atas 3,2%, baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi sebaliknya, kalau angkanya aktualnya di bawah 3,2%, berarti menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolar akan terjadi pelemahan. Yang kedua ada unemployment claim. Dari data klaim pengangguran di sini previousnya ya minggu kemarin angkanya 210.000. Forecastnya ada kenaikan sebesar 212.000. Jadi kalau aktualnya sesuai dengan forecast ada kenaikan sebesar 212.000, maka mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi pelemahan atau negatif terhadap indeks dolar karena banyaknya orang melakukan klaim pengangguran. Itu gambarannya. Itu akan rilis pukul 19.30. Oke, selanjutnya pukul 21.00 di sini juga ada dua data high impact yang akan rilis. Yang pertama ada pending home sales, kemudian ada revisi UM customer sentiment. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pending home sales, angkanya dari minus 4,9%. Di sini forecastnya ada kenaikan ya 1,4%. Jadi ketika aktualnya sesuai dengan forecast ada kenaikan di angka 1,4% atau di atasnya, baru di situ akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Tapi sebaliknya ya, kalau aktualnya di bawah forecast tapi masih di atas previous, baru di situ juga masih menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi biasanya karena angkanya itu di bawah forecast dulu, dan itu mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar melemah dulu baru dia akan bergerak naik. Itu kalau angkanya di antara forecast dan previous. Oke. Selanjutnya adalah revisi yang consumer sentiment. Ini angkanya tidak ada perubahan dari 76,5%, diprediksikan angka yang masuk 76,5%. Berarti angkanya lebih stabil. Tinggal kita lihat aja nanti aktualnya apakah menghasilkan angka di atas forecast. Kalau itu terjadi, maka indeks dolarnya akan terjadi penguatan atau positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau di bawah forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Oke, jadi itu jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini ya. Dan tentunya insya Allah sih akan berdampak besar terhadap pergerakan indeks dolar. Dan tentunya sekarang kita akan mencoba menghubungkan dari prediksi news yang akan rilis malam ini, yang menurut saya memiliki kecenderungan kalau di awal 19.30 di sini negatif ya terhadap indeks dolar, tapi nanti kita lihat final GDP-nya. Yang kedua, pending home sales menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Jadi memungkinkan indeks dolarnya melemah dulu sebelum dia bergerak kembali untuk bergerak bullish. Itu sih gambaran secara data kalender ekonomi. Oke, jadi sekarang kita akan coba lihat secara teknikal ya untuk indeks dolar seperti apa. Langsung aja kita check it out. Oke, untuk indeks dolar ya di time frame 1 jam sampai dengan sore hari ini, setelah keluar dari area konsolidasi ya yang berkisaran antara 103.85 sampai dengan 104.09, konfirmasinya adalah impulsif bullish close di atas daripada level 104.09. Dan di sini setelah dia breakout daripada area sideways ya atau konsolidasi, akhirnya melanjutkan kenaikannya bergerak impulsif bullish.
Tentunya area liquidity terdekatnya di 104.15 sudah terjadi dan selanjutnya akan mengejar ke level 104.60. Di area sini ini adalah target liquidity berikutnya. Dan menurut saya potensinya tadi kalau kita lihat untuk news pukul 19.30 ya, yang mengidentifikasi bahwasanya pukul 19.30 memungkinkan kan indeks dolarnya terjadi pelemahan ya. Artinya menurut saya make sense dalam arti ketika dia bergerak bullish dan menguji area 104.60 memungkinkan dia akan koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi memungkinkan dia koreksi minimal 50% seperti ini ya, baru akan ada dorongan bullish kembali ya. Gambaran saya sih seperti ini ya untuk indeks dolar dan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Jadi secara keseluruhan potensi untuk indeks dolar masih kecenderungan kuat bullish. Dan apakah reaksi ini akan berpengaruh kuat terhadap XAU/USD yang tentunya pasti akan terjadi tekanan momentum seller ya pasca dorongan bullish dari beberapa hari. Sekarang kita akan coba lihat untuk XAU/USD ya untuk review sore hari ini. Check it out. Oke, untuk XAU/USD secara keseluruhan kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, kecenderungannya masih dalam area konsolidasi. Cuman candle yang terbentuk jam 12 siang sampai tadi pergantian jam 16.00 membentuk spanning top di mana candle ini memiliki dominan seller tapi belum bisa menentukan arah apakah akan terjadi continuation bullish atau akan terjadi reversal kembali minimal menguji trendline bawah. Itu gambarannya karena dia sudah keluar daripada candle inside bar membentuk high baru, cuman body candlenya tidak mampu break close di atas 2197.67 ya. Jadi memungkinkan potensi dia koreksi cukup kuat. Itu sih gambarannya di time frame 4 jam. Dan sekarang kita akan coba turunkan lagi di time frame 1 jam ya. Skenario kita tadi standby-nya di area order block di sini ya di time frame 1 jam yaitu berkisaran antara 2203.32 sampai dengan 2208.91. Potensinya ya masih memiliki kecenderungan ke sana, tapi coba kita lihat secara range pergerakannya hari ini itu mencapai 34 dolar per troy ounce. Ya rata-rata memang segitu ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke. Menurut saya planningnya masih sama karena market masih berada di dalam area di tengah-tengah ya, maksud saya di bawah area order di atas area order di bawah order block time frame 1 jam di area sini dan di atas order block yang ada di 2176.62 sampai dengan 2182.74. Tinggal kita lihat aja memungkinkan nggak menuju ke level ini ya, make sense menurut saya ya sampai sini. Ingat kalau nanti mendekati order block di sini time frame 1 jam ini di 2203.32 sampai dengan 2208.91 ternyata candlenya masih impulsif bullish ya. Kalau masih impulsif bullish maka dia akan kuat meliquidity area previous big high tertinggi di minggu kemarin, akan ke sana ya. Itu gambarannya. Sebentar ini saya geser dulu, saya rapikan. Yang pertama itu ya seperti ini ya. Jadi ingat kalau nanti memasuki area sini selama candlenya ada konfirmasi bearish engulfing, bearish pin bar, three inside down, insya Allah dia akan bergerak bearish. Tapi kalau ternyata yang terbentuk adalah impulsif bullish ya, menurut saya akan memiliki kecondongan dia bergerak lanjutan kenaikan, yaitu target berikutnya 2222.91. Itu gambarannya. Tapi kalau di situ ada bearish engulfing, bearish pin bar, three inside down, maka akan ada dorongan menuju 2182.74 sampai dengan 2176.62. Dan kita ketahui tadi newsnya cukup banyak ya dari pukul 19.30 dan pukul 21.00. Make sense menurut saya dari area atas bawah ini. Ya, secara keseluruhan kesimpulannya memang XAU/USD masih dalam area range ya. Jadi setidaknya dia akan bisa target ke atas dan turun kembali, atau dari bawah dia akan bergerak naik kembali. Jadi masih TikTok di area situ aja selama area yang memang menunjukkan potensi continuation bullishnya itu belum nampak sampai dengan saat ini. Oke.
Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.